Polres Cimahi akhirnya menangkap 3 pria pelaku penganiayaan anggota Polres Cimahi hingga luka parah. Menurut keterangan dari Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra, tepatnya pada Kamis 13 November, 3 orang tersebut adalah Jeffrey Raihan Maulana, 28 tahun, Rifki Raihan Alfarizi, 20 tahun, dan AA yang merupakan anak di bawah umur. Berdasarkan kronologi, awalnya sejumlah anggota Satres Narkoba Polres Cimahi itu melakukan pengejaran terhadap Jeffrey. Namun dirinya berupaya kabur dengan meneriaki polisi yang datang sebagai maling. Dari upaya menghasut tersebut, korban kemudian mengalami luka parah hingga harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Cimahi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yaitu rekan Rahmat Kurniawan. Baik, selamat siang Tribuners dan rekan Arin di studio. Dapat saya laporkan bahwa Polres Cimahi menangkap 3 orang pria, terdiri 2 orang dewasa dan 1 anak di bawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum. Penangkapan ini terkait dengan 2 kasus, begitu. Yang pertama terkait dengan kepemilikan narkotika atau penggunaan narkotika jenis sabu, dan yang kedua adalah terkait penganiayaan terhadap petugas yang berusaha melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan upaya penangkapan terhadap salah satu tersangka yang bernama Jeffrey. Dapat saya laporkan bahwa sebetulnya peristiwa ini terjadi pada Jumat minggu lalu, pada 7 November, di mana kejadian ini bermula saat anggota dari Satres Narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, melakukan pengembangan terhadap kasus narkotika yang mengarah kepada tersangka Jeffrey. Nah, di malam itu sejumlah anggota dari Satres Narkoba ini mendatangi kediaman dari Jeffrey ini dan menemui orang tua dari Jeffrey. Dan saat menemui orang tua Jeffrey ini disampaikan bahwa mereka dari pihak kepolisian dan menunjukkan surat tugas, surat pemeriksaan, dan surat perintah penyidikan hingga penangkapan terhadap Jeffrey. Nah, di proses pemeriksaan atau pengenalan itu, polisi mendapati bahwa Jeffrey ini berada di lokasi. Nah, ketika Jeffrey ini datang, kemudian si Jeffrey ini merasa panik begitu dan melakukan upaya untuk melarikan diri. Nah, upaya dia yang untuk melarikan diri ini, Jeffrey ini meneriaki polisi yang datang ini sebagai maling, sehingga kebetulan Jeffrey ini di lokasi ini bersama sejumlah temannya begitu. Ada adik dan ada adiknya dan sejumlah orang lain, sehingga ketika diteriaki maling ini memancing warga lain yang ada di rumah Jeffrey ini untuk datang ke lokasi. Nah, upaya yang dilakukan Jeffrey ini terlihatnya berhasil, gimana Jeffrey langsung berinisiatif mengambil sebuah gergaji besi, diikuti 2 pelaku lain yang mengambil pisau dan sebatang balok kayu untuk melakukan penganiayaan terhadap petugas Satres Narkoba yang tengah melakukan upaya pemeriksaan terhadap Jeffrey. Nah, akibat penganiayaan ini, seorang petugas yang berada di lokasi mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan, mulai dari luka sayatan benda tajam hingga benda tumpul. Nah, kemarin Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra mengatakan bahwa petugas ini polisi ini sempat mengalami harus mendapatkan perawatan intensif gitu di rumah sakit karena ada luka sayat di bagian badan dan memar di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul begitu. Kemarin bisa ditampilkan bahwa ada 1 potong balok kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya polisi atau petugas yang melakukan pemeriksaan dalam kasus narkoba ini. Begitu, Adin. Baik rekan, bagaimana akhirnya pihak kepolisian ini berhasil menangkap 3 pelaku penganiayaan ini yang awalnya sempat kabur dari kejaran? Baik, memang di malam itu ketiga tersangka ini tidak berhasil diamankan begitu. Kemudian beberapa jam kemudian
peristiwa itu kemudian ditangani oleh Reserse Mobile atau Resmo Polres Cimahi yang mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan memang saat dilakukan pemeriksaan di TKP ini, ketiga tersangka ini sudah melarikan diri, melakukan upaya melarikan diri, dan Resmo telah melakukan pengembangan hingga besok beberapa jam di hari yang sama, di hari Jumat itu sekitar pukul 10 malam, ketiganya berhasil diamankan tapi masih di desa yang sama. Memang peristiwa ini itu terjadi di desa Gadu Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Jadi polisi bergerak cepat setelah polisi dari Serse Narkoba ini mendapatkan penganiayaan, kemudian kasus ini ditangani, dibantu oleh Resmo Polres Cimahi, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan akhirnya berhasil menangkap di pukul 10 malam di hari berikutnya. Begitu, Adi. Apakah ada kendala saat polisi mengamankan ketiga pelaku ini, rekan? Apakah mereka sempat melakukan perlawanan? Nah, betul. Jadi perlawanan itu tepatnya terjadi saat polisi dari Serse Narkoba ini melakukan upaya pemeriksaan hingga penangkapan terhadap tersangka Jeffrey. Nah, di dalam rangkaian pemeriksaan dan penangkapan inilah polisi akhirnya mendapatkan perlawanan begitu di mana Jeffrey ini meneriaki polisi yang sedang melakukan pemeriksaan atau pengembangan kasus ini sebagai maling begitu, sehingga mengundang teman-temannya untuk melakukan penganiayaan terhadap orang yang dituduhkan sebagai maling. Padahal orang yang dituduhkan sebagai maling itu adalah anggota polisi dari Serse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan pengembangan kasus, dan bahasa dari Kapolres itu adalah operasi tertarget begitu, di mana Jeffrey ini merupakan orang yang telah diduga kuat sebagai pengguna narkoba jenis sabu. Memang kemarin juga dari hasil pendalaman polisi di lokasi itu, polisi mengamankan narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah alat hisap berupa bong gitu, yang memang itu baru digunakan oleh Jeffrey dan teman-temannya di sana. Begitu, Adit. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana kondisi dari anggota Polres Cimahi pasca menjadi korban penganiayaan dan mengalami luka parah ini, rekan? Oke. Apakah kondisinya sudah mulai membaik? Baik, kemarin dari pihak kepolisian Kapolres Cimahi, Niko N. Adiputra, mengatakan bahwa memang setelah mendapatkan penganiayaan dan luka di sejumlah luka sayat di sejumlah badan, anggota polisi ini sempat mengalami sempat dirujuk di rumah sakit mendapatkan perawatan, dan kemarin dikatakan memang sudah keluar dari rumah sakit namun harus menjalani CT scan karena ada luka memar di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul yang diduga dari balok kayu, karena itu dari pemeriksaan dokter itu menimbulkan trauma gitu di bagian kepalanya, sehingga memang untuk sementara eh, tidak bertugas dulu dan memang harus menjalani rangkaian perawatan atau rawat jalan. Begitu, Rin. Oke, baik. Terakhir, rekan, apa hukuman yang dikenakan polisi terhadap ketiga pelaku? Nah, memang kemarin disampaikan bahwa eh, ada beberapa pasal yang dikenakan terhadap tiga tersangka ini. Untuk dua tersangka itu dari pasal 214, kemudian 170, 1 dan 160, di mana ancamannya itu eh, hingga selama-lamanya itu dapat dipenjara 9 tahun. Nah, untuk anak yang berhadapan dengan hukum, kemarin disampaikan bahwa anak ini tidak ditahan, tapi tetap diserahkan kepada orang tuanya, namun berkas kasus tetap berjalan di persidangan. Begitu kan, Adin? Dan dapat saya sampaikan juga bahwa kemarin sejumlah alat bukti berupa gergaji besi, pisau, dan eh, sebatang kayu balok yang diduga sebagai apa sebagai alat untuk menganiaya anggota kepolisian ini sudah diamankan kepolisian, dan di tempat itu juga polisi mengamankan sejumlah barang bukti begitu maksudnya, di mana Jeffrey ini merupakan pengguna dari eh, narkotika jenis sabu-sabu, di mana ada sabu-sabu yang diamankan, alat hisap sabu yang diamankan, hingga ada obat keras terbatas yang juga diamankan polisi dari tempat kejadian. Dari identitas obat keras itu memang tertera bahwa Jeffrey sendirilah yang
pemesan dan menggunakan obat keras terbatas itu. Dan dapat saya laporkan juga bahwa kemarin terungkap bahwa Jeffrey ini merupakan residivis begitu dalam kasus penganiayaan pasal 170 dan baru keluar dari penjara itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi mungkin di atas kasus ini Jeffrey akan dikenakan pasal yang berlapis. Begitu, rekan Arin. Oke baik, terima kasih banyak rekan Rahmat Kurniawan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. 3 orang yang berhasil diamankan atas nama inisial JR, RR, dan AF, yang mana satu pelaku tidak bisa kami tampilkan karena terkait dengan masalah ABA, anak berhadapan dengan hukum, sehingga 2 tersangka dewasa yang kami tampilkan, di mana 3 pelaku melakukan perbuatan pasal 170 atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang. Kemudian juga penerapan pasal 212 dan pasal 214 terkait dengan melawan petugas. Kemudian juga terkait dengan pasal 160 KUHP pidana, yaitu terkait dengan menghasut baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kronologis terhadap 3 pelaku yang diamankan kali ini, yaitu berawal dari operasi target yang dilaksanakan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kasat Narkoba terhadap tersangka JR, yang mana dalam tersangka JR di daerah Gadu Bangkong pada saat anggota hadir, kemudian anggota mendatangi rumah target atau saudara JR, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas. Ini adalah SOP yang sudah dilakukan seluruh penyidik dalam hal proses penangkapan kepada orang tua tersangka. Ada dan ditunjukkan dari mulai surat tugas maupun surat penyidikan dan juga surat penangkapan. Kemudian diketahui bahwa target atau tersangka ada di rumah tersebut, dan tidak jauh dari rumah tersebut ada suatu ruangan yang dijadikan tempat untuk berkumpul salah satu komunitas komunitas R2 yang ada di wilayah Bandung Barat. Di sini ada poster terpampang besar di dalam rumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan didapatkan sejumlah bahan narkotika, yaitu sabu dan juga alat penghisap berupa bong maupun ini bongnya ini. Kemudian juga ada beberapa obat, yang mana di dalam obat tersebut pemesan namanya adalah nama si tersangka inisial JR, sesuai dengan hasil tes urin yang telah dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Cimahi. Pada saat diamankan diketahui tersangka panik. Nah, kemudian kami terapkan pasal 160 terkait dengan menghasut. Ternyata dari 3 tersangka ini mencoba menghasut beberapa warga dengan meneriakkan dengan bahasa Sunda, bangsat yang berarti maling. Bangsat yang berarti maling. Meneriaki maling dan maling. Sampai akhirnya tersangka JR akhirnya mencoba menyelinap ke dapur dengan membawa gergaji besi. Kemudian tersangka RR menyelinap ke belakang rumah dengan membawa balok. Kemudian tersangka AF menyelinap ke dapur mengambil pisau. Dan akhirnya dari upaya menghasut itu terlukalah salah satu petugas kami yang sampai saat ini dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota Cimahi dengan luka yang harus mendapatkan perawatan intensif ke depan nantinya. Kemudian dari kegiatan tersebut tersangka berhasil melarikan diri. Kemudian kurang dari 1 kali 24 jam, alhamdulillah dari jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi maupun dari Satreskrim Polres Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kasat Narkoba dan Bapak Kasat Reskrim berhasil mengamankan seluruh tersangka di daerah Ngamprah,
di mana tersangka sedang berupaya untuk mencoba melarikan diri ke lokasi yang lebih jauh lagi. Sehingga perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa penerapan pasal yang kami kenakan terhadap tersangka bertiga antara lain adalah pasal 170 ayat 2 ke 2 dan atau pasal 214 dan atau pasal 160 dan atau pasal 212 KUH pidana yang mana ancamannya adalah pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.